karena setiap orang memilikinya, tapi dengan kadar masing-masing. Penghayatan, penjiwaan, itulah yang akan nantinya bisa menimbulkan hasil yang lebih. Terus menurut Akang, sastra itu apa? Sastra itu kalau bagi saya itu adalah terutama anugerah, karena setiap orang memilikinya, tapi dengan kadar masing-masing. Kalau maknanya sastra di situ sebuah bahasa jiwa, Bahasa rasa. bahasa mungkin bisa di situ juga lah. Bahasa di situ, bahasa jiwa, emosi jiwa kayak gitu sastra. Nah kalau bahasa jiwa nih, mengungkapinnya itu seperti apa? Cara mengungkapkannya bukan lesan yang menyampaikan ketika membuat, kecuali kalau ingin didengar dan ingin ada yang mendengarkan, seperti itu cara mengungkapkannya. Ya, gitu ya. Terus kira-kira nih harapan Kang Andra ke depan tentang sastra bagi Kang Andra pribadi, kemudian bagi generasi muda saat ini. Kalau terutama kembali kepada saya pribadi dulu, berawal dari saya ingin lebih giat belajar tentang sastra, selanjutnya kepada sekitar atau teman-teman terdekat atau mungkin wilayah atau mungkin seluruhnya lah. Kan di situ kalau kita berbicara tentang sastra kan setiap orang seharusnya itu memiliki, karena kalau kita mempunyai bahasa sastra atau jiwa-jiwa sastra di situ, kalau belajar dari masa lalu tidak ada orang sastra itu sisi negatifnya mungkin hanya sebagian lah, tidak terlalu banyak sisi negatifnya. Kan mungkin lihatnya tidak ada yang negatif gitu kan? Ya di antara mereka itu. Jadi lebih banyak mengarah hal-hal yang positif lah untuk mereka yang sastra. Terus kan, tips dan trik untuk memahami sastra, misalnya ada anak dia gelisah gitu kan, sudah bisa meragai puisi gitu kan, kalau di awal, kemudian memperkuat itu ada nggak tips dan trik versi Kang Andra? Penghayatan, penjiwaan, itulah yang akan nantinya bisa menimbulkan hasil yang lebih berbobot atau berisi. Kalau bagi saya pribadi, pokoknya penjiwaan dan penghayatan yang hebat, yang berat adalah hasil yang hebat. Jadi untuk memperkuat dari diksi karya itu lebih cenderung ke penghayatan dan penjiwaan. Seperti halnya para pendahulu kita, mereka berpuisi itu seolah-olah masuk di antara mereka apa yang mereka pelajari, namun juga sebaliknya apa yang mereka pelajari juga masuk ke dalam sang pembuat tadi juga. Jadi ada timbal balik. Oke kan, mungkin closing testimoni sebagai sastrawan. Masih itu kan. Tapi kan orang yang bersastra laki itu namanya sastrawan. Kalau perempuan itu sastrawati. Jadi sebagai sastrawan, entah itu terlepas dari jenengan itu merasa masih belajar dan sebagainya, kira-kira closing testimoni yang bisa didapat dari mungkin sobat pendengar dan penyimak cerita tentang sastra dari pengalaman Kang Andra tadi? Tetap di situ selalu selami jiwa karena banyak rahasia di dalamnya. Sastrawan banget, Andra. Mungkin itu dulu Kang Andra. Next time kita coba gali, kalau ada karya-karya lagi mungkin bisa dibacakan gitu kan. Atau mungkin kita coba
satu anak suruh membacakan, baru kita review dari karya sastra itu. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf jika ada salahnya. Bagi sobat pendengar dan penyimak Pateman Punya Cerita, itu tadi cerita kita tentang dunia sastra yang minimal bagi kita bisa menjadi sebuah motivasi. Setidaknya ketika frustasi menjadi prestasi, itu akan membuat sebuah karya, dan pasti otomatis kita juga akan dapat timbal balik gitu kan. Kayak salah satu contohnya Firsa Bersari gitu kan. Firsa pernah baca ya? Sedikit review, Firsa Bersari bisa seperti sekarang ketika dia frustasi akhirnya menghasilkan sebuah prestasi, ada karya, ada perjalanan yang akhirnya dia dokumentasikan, sehingga ketika dokumentasikan itu dianggap layak menjadi pelajaran bagi publik, maka itu akan memberikan imbal balik kepada kita masing-masing. Jangan lupa bagi yang ingin request cerita, silakan komen di bawah. Juga dukungan, subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di konten berikutnya. Selamat malam.